أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، ناصر المستضعفين، حبيب الفقراء والمساكين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى أرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم يا أبا عبد الله، ولا جعله الله آخر المني لزيارتكم. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم.
Ayuhal ikhwah wal akhwat, para pencinta Abi Abdullah al-Husain, marilah malam ini, malam yang penuh barakah, malam di mana keluarga Al-Husain satu tetes pun air tidak ada di tempat-tempat kantung-kantung air yang biasa terisi. Malam di mana suara parau Sukainah memanggil ayah dengan kerongkongan yang penuh dahaga. Kita ucapkan di malam yang mulia ini takziah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ahsanallahu lakal aza ya Abul Qasim ya Rasulullah biwaladika asy-syahid bi Karbala. Kepada seluruh a'immatil ma'sumin dan terutama pula kepada Bunda Fatimah Zahra, ahsanallahu lakil aza ya Zahra biwaladikil Husain asy-syahid bi Karbala. Dan segenap a'immah min waladil Husain, siyama baqiyatullah fil aradin al-Hujjah ibn al-Hasan, arwahuna lahu al-fidah. Ahsanallahu lakal aza ya Imam bijaddika al-Husain asy-syahid bi Karbala. Ucapan takziah ini harus kita ucapkan sebagai orang-orang yang mengikuti Abi Abdullah. Tidak ada manusia yang paling bersedih pada malam ini kecuali sahibul asri waz zaman. Karena yang kita bahas mulai dari tanggal 1 Muharram, kejadian-kejadian yang menimpa Ahlul Bait, tidak ada yang mampu mengungkapkan secara utuh musibah yang diderita oleh mereka. Tidak ada mampu menceritakan secara hakiki tentang musibah yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, para pencinta Abi Abdullah al-Husain, sebelum kita memasuki padang Karbala, ada baiknya kita merunut ke belakang tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencipta manusia yang tadinya tidak ada, tidak pernah disebut, tidak pernah dibicarakan di langit, ketika Allah cipta, Allah puji. Tadinya kita hal ata alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Tadinya kita tidak disebut-sebut karena kita tidak ada. Lalu Allah cipta manusia. Setelah dicipta, dipuji. Lalu diambil perjanjian. Alastu birabbikum? Qalu bala. Semua makhluk manusia telah tercipta, mulai dari Adam sampai yaumil qiyamah, telah dicipta dan diambil perjanjian. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua teriak, qalu bala, engkaulah Tuhan kami ya Rabb. Tadinya kita tidak ada. Lam yakun syai'an mazkura. Tidak disebut-sebut dan diperbincangkan di langit. Dicipta, lalu dipuji. Diambil sumpahnya,
lalu dipamerkan kepada seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang begitu tinggi nilainya, makomnya, kedudukannya, kecuali manusia. Lalu dikalungkan ikhtiar, diberi kebebasan untuk amal soleh ataupun amal toleh. Mau mengikuti hak, mau mengikuti batil, mau mukmin, faman syaa falyu'min, silahkan. Mau kufur, silahkan. Padahal Allah berhak menundukkan kepala manusia untuk sujud, karena Dia pencipta. Berhak Allah melakukan hal yang sama. Wa dhalalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Berhak Allah menjadikan kita seperti hewan, ditundukkan. Berhak Allah menjadikan kita sebagai matahari yang harus mengorbit sesuai apa yang Allah tentukan. Tapi Allah tidak melakukan hal itu kepada kita. Diberi kebebasan untuk menyembah Allah dan selain Allah. Tadinya kita tidak disebut, lalu Allah sebut, Allah puji, lalu turun kita melalui sperma, melalui nutfah. Akhirnya muncul dari pertemuan itu dua orang makhluk yang berbeda jenis. Lalu manusia berada dalam kandungan ibunya, tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan rezeki dengan mulutnya. Allah berikan plasenta, sehingga gizi atau rezeki yang Allah titipkan untuk seorang bayi dalam kandungan ibunya melalui tali pusarnya. Suplai makanan diberikan. Lahir, dia tidak bisa merangkak. Dia harus dipeluk oleh ibunya, menyusu, disusui oleh ibunya. Lalu besar, lalu dia mulai merangkak. Ketika merangkak, dia ingin berdiri, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi. Lalu dia berpegangan dengan dinding, sehingga dia tumbuh besar. Ketika tumbuh besar, dia menjadi seorang remaja. Ketika besar lagi, dia menjadi dewasa. Lalu apa yang dilakukan oleh tadi? Makhluk yang tadinya tidak disebut dan berasal dari cairan dan berada di perut ibunya dan menjadi besar. Ketika dia besar, dia menantang Allah. Sehingga di dalam surat Yasin dikatakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melirik ke belakang asal muasal penciptaannya dari nutfah, lalu dia sekarang besar, lalu dia telah pinggang di hadapanku menantang Allah. Fa idza huwa khasimun mubin.